Siap. Hormat. Selamat siang Ibu Guru. Ya, selamat siang. Ya, semuanya apa kabar? Baik. Ya. Sebelum kita memulai dengan kegiatan kita hari ini, Ibu minta kita semua untuk mengawalinya dengan doa. Jadi Ibu minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Sriwati. Baik teman-teman dan ibu guru, sebelum kita mulai dengan pelajaran kita, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang di surga, Bapa murah dan makasih. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah menjaga dan menyertai kami dari pagi hingga saat ini. Dan sekarang ini ya Tuhan, kami akan mulai dengan kegiatan belajar mengajar kami. Tetapi namun sebelum daripada itu, kami minta Tuhan berikan kami hikmat, akal budi kepintaran, agar apa yang kami belajar, kami boleh mengerti dengan baik. Inilah doa dan harapan kami ya Tuhan. Hanya kami datang dan berdoa kepada Allah Bapa di surga. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Sri. Baik, sebelum kita memulai dengan pelajaran, Ibu absen. Anggi Liuveto, Ada Ibu. Soni Liuveto, Hadir Ibu. Nurdiana Tualaga, Hadir Ibu. Irensio, Hadir Ibu. Hilda Liu, Hadir Ibu. Adana Lafu, Ada Ibu. Prestisio, Ada Ibu. Vinti Tualaka, Hadir Ibu. Sri Tualaka, Hadir Ibu. Orianti Bani. Hadir Ibu. Ya, jadi hari ini semua hadir ya. Ya Ibu. Baik, kita akan mulai dengan pelajaran kita hari ini. Materi kita hari ini adalah pokok-pokok Undang-Undang Pancasila. Ya. Jadi di sini ada yang tahu fungsi undang-undang? Fungsi undang-undang itu untuk apa? Fungsi yang pertama adalah tentang pemilu harus sesuai dengan prinsip demokrasi dalam Undang-Undang Dasar. Yang kedua, undang-undang tentang pajak harus merujuk pada pasal-pasal yang mengatur keuangan negara. Ya, jadi itu disebut sebagai fungsi Undang-undang. Fungsi undang-undang. Ya, di sini materi kita hari ini ada 2 tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama siswa dapat menjelaskan 2 fungsi Undang-Undang Dasar 1945, dan yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi 3 pokok pikiran Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sesuai dengan teks undang-undang.
Ya, jadi tadi kita sudah dengar ada teman yang sudah menyebutkan fungsi undang-undang itu ada dua. Mungkin ada yang masih ingat fungsi undang-undang. Yang pertama itu apa? Undang-undang tentang pemilu harus sesuai dengan prinsip demokrasi dalam undang-undang. Ya, Kedua, undang-undang tentang pajak harus merujuk pada pasal-pasal yang mengatur keuangan negara. ya jadi undang-undang itu yang fungsi kedua itu membahas tentang pemilu. Terus yang kedua itu tentang pajak. Pajak itu berarti merujuk kepada keuangan negara. Yang berikut di sini ada tujuan pembelajaran yang kedua itu membahas tentang 3 pokok pikiran. Ya, 3 pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berdasarkan teks undang-undang yang sudah disahkan. Ya, jadi ada 3 pokok pikiran, yaitu pokok pikiran yang pertama adalah keadilan sosial. Ya, jadi pokok pikiran keadilan sosial itu negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia harus memiliki hak dan kewajiban yang bersama dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Jadi, keadilan sosial ini menunjukkan kepada kita sebagai masyarakat yang harus hidup adil dan makmur. Terus pokok pikiran yang kedua adalah kedaulatan rakyat. Ya, mungkin ada yang bisa menjelaskan pokok pikiran yang merujuk pada kedaulatan rakyat itu seperti apa? Negara yang berdasar atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan atau perwakilan. Ya, jadi itu menjelaskan bahwa kita sebagai warga negara harus hidup sesuai dengan kedaulatan rakyat atau permusyawaratan atau perwakilan. Di sini menegaskan bahwa sistem negara yang terbentuk harus berdasarkan asas demokrasi atau musyawarah. Pokok pikiran yang ketiga adalah pikiran persatuan. Ya, jadi untuk pokok pikiran yang ketiga ini menjelaskan bahwa negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan sehingga dapat mengatasi segala paham dan golongan. Ya, jadi itu adalah 3 pokok pemikiran Undang-Undang tahun 1945. Ya, jadi kita akan lanjut lagi materi itu
Ini tuh mau tanya, ada yang tahu pengertian undang-undang dasar atau makna dari undang-undang dasar? Ada yang tahu? Ada yang tahu makna dari undang-undang? Makna yang terkandung dalam alinea pertama ini adalah hak kemerdekaan dan anti penjajahan. Ya. Ya, jadi makna dari undang-undang merupakan hukum dasar tertinggi yang melindungi hak warga negara dan membatasi kekuasaan penyelenggaraan negara dan kemampuan dalam memimpin. Yaitu yang disebut makna undang-undang. Kalau bisa tulis punya makna ya. Kalau ada yang mau tulis bisa bacakan. Makna undang-undang merupakan hukum dasar tertinggi yang melindungi hak warga negara dan membatasi kekuasaan penyelenggara negara dan kemampuan dalam memimpin. Sudah? Sudah, Ibu. Ya, jadi di sini ada beberapa tugas yang akan kamu kerjakan dan duduknya secara berkelompok, dan ini kita akan baginya dalam 2 kelompok. Jadi kamu hitung 1, 2 supaya yang dapat nomor 1 itu kelompok 1 dan nomor 2 kelompok 2. Mulai dari Ardan. 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nah, jadi silahkan cari teman yang nomor 1 dengan nomor 1, nomor 2 dengan nomor 2. Ayo. Ya, jadi tugas ini ada 4 nomor. Tugas kelompok ada 4 nomor. Silahkan tulis soal. Soal nomor 1. Sebutkan 2 fungsi
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu semua. Sebutkan dua fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nomor 2, sebutkan 3 hal pokok pikiran yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Sebutkan 3 hal pokok yang diatur, 3 hal pokok pikiran yang diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, berikan satu contoh aturan di sekolah yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar, beserta dengan jelaskan alasannya. Berikan satu contoh aturan di sekolah yang sesuai dengan Undang-Undang 1945. Jelaskan dengan alasannya. Empat. Apa yang mungkin terjadi jika di Indonesia tidak punya undang-undang? Apa yang mungkin terjadi jika di Indonesia tidak mempunyai Undang-Undang 1945? Berikan alasan. Sudah? Sudah, Ibu. Sekarang kerjakan dan sebentar setiap kelompok presentasi.
Sudah.
Sudah. Sudah. Sendiri sudah. Oke. Jadi kita kerjakan semua. Dan sekarang tunjuk teman untuk keluar untuk presentasi. Cepat sudah. Ini kelompok satu. Ya. Baik, salam semua. Salam. Terima kasih atas waktu yang kami peroleh, kami dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal nomor 1, sebutkan 2 fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jawaban. Fungsi yang pertama, undang-undang tentang pemilu harus sesuai prinsip demokrasi dalam Undang-Undang Dasar. Yang kedua, undang-undang tentang pajak harus merujuk pada pasal-pasal yang mengatur keuangan negara. Soal nomor 2, sebutkan 3 hal pokok yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok yang pertama, pokok pikiran keadilan sosial. Yang kedua, kedaulatan rakyat. Yang ketiga, persatuan. Soal nomor 3, berikan salah satu contoh aturan di sekolah yang sesuai dengan undang-undang serta alasannya. Jawaban. Salah satu contoh di sekolah, kewajiban mengikuti upacara bendera bagi setiap siswa. Alasannya, karena aturan ini sumber dari pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah mengusahakan penyelenggaraan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketawanan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Soal nomor 4, apa yang mungkin terjadi jika di Indonesia tidak mempunyai undang-undang dasar? Berikan alasannya. Jawabannya, jika Indonesia tidak memiliki undang-undang, negara akan mengalami kekacauan hukum dan instabilitas politik. Tanpa konstitusi tertulis sebagai landasan utama, aturan negara menjadi tidak pasti sehingga rawan memicu penyalahgunaan kekuasaan, konflik, dan mengancam keutuhan bangsa. Sekian presentasi kami. Waktu selanjutnya kami berikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk bertanya. Ya, mungkin dari kelompok 2 ada pertanyaan atau jawaban pas.
kasih Bu Kas. Ya. Oke. Sekian dan terima kasih. Kelompok 2. Salam untuk kita semua. Salam. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kami peroleh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Waktu selanjutnya saya berikan kepada yang bertugas. Baik, saya akan menjelaskan hasil diskusi kami. Soal yang pertama, sebutkan dua fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, sumber daya tahun hukum tertinggi, dan yang kedua, alat kontrol. Soal yang kedua, sebutkan 3 hal pokok pikiran yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok pikiran yang pertama adalah pokok pikiran keadilan sosial, dan yang kedua pokok pikiran kedaulatan rakyat, dan yang ketiga pokok pikiran persatuan. Yang ketiga, berikan salah satu contoh aturan di sekolah yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jelaskan alasannya. Aturan yang di sekolah yang pertama itu kewajiban mengikuti mata pelajaran agama dan budi pekerti sesuai agama masing-masing, serta larangan membeda-bedakan teman berdasarkan suku, ras, atau agama. Alasannya, aturan ini bersumber langsung dari pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Yang keempat, apa yang mungkin terjadi jika di Indonesia tidak mempunyai Undang-Undang Dasar 1945? Berikan alasannya. Jika Indonesia tidak memiliki Undang-Undang Dasar 1945, negara akan mengalami kekacauan hukum dan instabilitas politik. Tanpa konstitusi tertulis sebagai landasan utama, aturan bernegara menjadi tidak pasti, sehingga rawan memicu penyalahan penggunaan kekuasaan dan konflik yang mengancam ketuhanan bangsa. Sekian dan terima kasih. Waktu selanjutnya diberikan kepada kelompok kedua. Mungkin ada yang memberikan pertanyaan atau memberi masukan. Waktu kami terbatas. Bagaimana kelompok 1? Pas. Ya, karena jawabannya dari teman bilang pas, jadi silahkan duduk kembali. Sekian dan terima kasih. Ya, jadi itu adalah jawaban-jawaban yang kamu sudah kerjakan tiap-tiap kelompok. Itu tadi nomor 1, menjelaskan tentang fungsi Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi itu ada 2 fungsi ya. Mungkin ada banyak fungsi, tapi di sini hanya minta untuk sebutkan 2 fungsi. Yaitu fungsi yang pertama adalah ada yang tadi bilang sebagai sumber hukum tertinggi, dan ada juga yang bilang sebagai pemilu yang harus sesuai dengan prinsip demokrasi dalam undang-undang. Terus soal nomor 2, yaitu sebutkan 3 hal pokok pikiran yang diatur dalam undang-undang. Itu juga tadi kita sudah bahas, yaitu pokok pemikiran yang pertama adalah pokok pikiran keadilan sosial, dan yang kedua pokok pikiran kedaulatan rakyat,
Dan yang ketiga pokok pikiran, persatuan. Terus nomor yang ketiga itu harus memberikan satu contoh aturan yang ada di sekolah yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Yaitu tadi ada yang bilang harus mengikuti mata pelajaran agama. Tapi kita sebagai siswa-siswi tidak boleh saling membeda-bedakan. Karena kita tahu bahwa di Indonesia ini ada berbagai macam-macam agama. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia, kita tidak boleh saling membeda-bedakan. Yang keempat itu menjelaskan alasan bagaimana jika di negara Indonesia tidak mempunyai undang-undang. Yaitu kalau di Indonesia tidak mempunyai undang-undang, maka yang akan terjadi adalah negara akan mengalami kekacauan. Ya, itu adalah jawaban-jawaban yang kalian sudah jawab. Dan kita akan lanjut materi. Kita sudah bahas yaitu fungsi undang-undang. Di sini ada pertanyaan satu yang Ibu tanya kepada kalian dan kalian akan menjawab, yaitu yang pertanyaan, mengapa sebuah negara mutlak harus memiliki konstitusi atau undang-undang dasar? Mengapa sebuah negara mutlak harus memiliki konstitusi atau undang-undang dasar? Ada yang bisa jawab? Mengapa sebuah negara mutlak harus memiliki konstitusi atau undang-undang dasar? Itu untuk membatasi kekuasaan pemerintah, mencegah terjadinya tirani, dan memberikan kepastian hukum. Tanpa adanya konstitusi penyelenggaraan negara akan kehilangan arah, rawan penyalahgunaan wewenang, dan hak-hak asasi warga negara tidak terlindungi. Ya. Ya, jadi itu menjelaskan bahwa negara mutlak harus memiliki konstitusi atau undang-undang dasar, yaitu untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan mencegah terjadinya tirani dan memberikan kepastian hukum. Dan kalau tidak ada konstitusi, berarti ada penyelenggaraan negara yang akan kehilangan arah, rawan penyalahgunaan wewenang, dan hak-hak asasi warga negara tidak terlindungi. Ya, jadi ini adalah materi kita hari ini, dan materi yang akan kalian ringkas nanti sebentar baru Ibu kirim, dan kita akan menutup kegiatan kita hari ini. Minta kesediaan satu orang untuk menutupnya dengan doa. Ganti lagi yang jangan orang yang sama. Pengirim bisa open. Mari.
kasih Tuhan karena Engkau telah menolong kami dari awal belajar kami pertengahan hingga berakhir dengan baik dan selamat. Terima kasih ya Bapa, Haleluya, amin. Ya, terima kasih. Jadi sekian pelajaran kita hari ini, sampai jumpa minggu depan. Siap. Hormat.